Halo movie edik Budiman yang saya cintai dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di PNJ Sinopsis. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul 10,000 Before Century, disingkat BC atau ditranslate menjadi 10.000 tahun sebelum Masehi. Film ini rilis pada tahun 2008 dan berlatar belakang zaman prasejarah di mana saat itu belum terciptanya teknologi seperti listrik, televisi, apalagi internet gitu ya. Dan kadang-kadang saya juga suka membayangkan betapa sulit dan repotnya hidup di zaman itu. Karena kalau mandi aja harus cari sungai dulu gitu karena belum ditemukannya sanyo ya. Terus kalau beres BAB juga bingung cecewoknya, nggak ada ember sama gayung. Nah kalau lapar juga bingung, nggak ada warteg coba. Tapi kebayang nggak sih kalau ada warteg prasejarah gitu ya? Anjir keren kayaknya. Mas mau makan sama apa? Saya makannya pakai pepes megalodon 1, ampela brontosaurus 1 sama pakai sop buntut T-Rex-nya dikit aja mbak. Anjing keren juga ya. Terus yang saya tahu bahkan di zaman itu juga belum ditemukan selempak. Jadi bisa dibayangkan kan si Joni gubal gabel tak tentu arah dan kedinginan, ada resiko turun berodong. Tapi dibalik itu semua mungkin beban hidup jadi lebih ringan karena gak perlu mikirin cicilan kredivo, terus tagihan leasing, kasbon warung dan semacamnya yang sangat memusingkan. Ya cukup si dulu beratapkan langit aja lah, kayaknya udah bahagia gitu ya. Tapi ya entahlah. Oke, daripada berhayal lebih jauh lagi, mari kita langsung saja ke alur cerita. Tapi jangan lupa subscribe dulu channelnya. Yuk gaskeun. Dikisahkan sebuah suku yang bermukim di pegunungan bersalju nan dingin yang bernama suku Yagal, di mana mereka bisa survive dengan memburu gajah mamut atau yang mereka sebut dengan manak yang melewati wilayah mereka sebagai sumber makanan. Akan tetapi diceritakan karena dunia mulai berubah di mana manak akan semakin langka, dan ketika suatu saat nanti pada saat manak tidak akan datang sama sekali, maka warga Yagal akan menjadi kelaparan. Our people grew hungry, our hunters grew restless. The Yagal were hunters of the mightiest of all beasts. Namun di balik keresahan mereka, seorang dukun atau yang mereka sebut dengan ibu tetua, di mana ia mempunyai kemampuan bisa berkomunikasi dengan roh leluhur, ia selalu meminta jawaban kepada dewa atas keresahan mereka. Dan pada suatu waktu, seorang anak perempuan ditemukan sedang memeluk ibunya yang telah tewas dibunuh oleh four-legged demons atau iblis berkaki 4. Kemudian anak perempuan tersebut dibawa dan dinamai Evolet. Lalu pada saat si dukun memegang wajah Evolet yang bermata biru, ia mendapatkan penglihatan bahwa nanti akan datang iblis berkaki 4 ke tempat mereka pada suatu momen, yaitu perburuan terakhir. Akan tetapi pada saat momen tersebut datang, akan terlahir juga seorang satria di antara suku mereka, kemudian akan menikahi Evolet nanti, serta membuat para penduduk Yagal tidak akan lagi kelaparan. An end to our world. They will come to our valley at a time when we go on our last hunt. From this hunt a warrior will arise. One will be his woman. Di sisi lain, saat ibu tetua sedang memberitakan ramalannya, seorang anak sedang menoong kejadian itu, dan anak tersebut bernama Dileh, tokoh utama di film ini, yang saat ini masih bocil dan belum berbulu baok. Akan tetapi ayah dari Dileh yang merupakan pemimpin suku Yagal tidak percaya dengan ramalan ibu tetua. Selain itu karena ramalan perburuan terakhir entah kapan terjadinya, maka si ayah memutuskan untuk pergi ke tempat lain dengan tujuan mencari jawaban dari keresahan mereka. Lalu ia pun menitipkan Dileh kepada sahabatnya yang bernama Tik-Tik. Selain itu ia juga menitipkan tombak putihnya yang mana senjata tersebut merupakan simbol seorang pemimpin di suku Yagal, dan ia juga berkata kepada Tik-Tik bahwa jangan memberitahu alasan mengapa ia harus pergi meninggalkan rakyatnya. White spear and blew the whistle for the hunt. We cannot wait for the last hunt. But promise me, you will tell no one why I left. Akibat dari kepergian ayahnya, maka saat latihan menombak, si Duleh selalu dipoyok karena teman-temannya menganggap ia mempunyai ayah yang pengecut. Maka ia pun pergi untuk menyendiri. Akan tetapi saat ia jamedut, Evolet kemudian menghampirinya. Dan inilah di saat-saat mereka mulai tumbuh benih-benih cinta. Lalu Duleh menunjuk sebuah bintang kecil di langit yang biru dan menggombelingnya dengan berkata, cahaya bintang itu seperti kamu yang menerangi dalam hatiku dan tidak akan pernah hilang. Beb, anjing jijik. Does not move across the sky like all the others do. Its light is like you in my heart.
never go away. Waktu berlalu, tibalah saat perburuan terakhir. Dileh telah tumbuh menjadi seorang pemuda rastamania karena rambutnya yang mirip Bob Marley. Begitu juga dengan Evolet yang telah tumbuh menjadi gadis cantik. Dan jujur saja ketika lihat Evolet, aduh, cantik banget lah. Jadi ingat mantan gitu. Mantan Batur sih, bukan mantan saya. Dileh saat ini bersama temannya yang bernama Baku. Lalu Evolet datang menemui dan mengajaknya untuk kabur agar bisa kawin lari. Akan tetapi karena mereka adalah suku Yagal, di mana peraturan dan undang-undang mengharuskan si calon pria membunuh Manak dan dinobatkan menjadi pemimpin suku Yagal sebagai syarat agar bisa meminang Evolet. Selain itu karena Dileh tidak ingin dianggap seperti ayahnya yang kabur dan dianggap pengecut, maka ia pun menolak ajakan Evolet. Tak lama di saat mereka tengah berdebat, tiba-tiba Baku berteriak bahwa Manak telah datang. They are here! They are here! Look! Para pemuda Rastaman pun segera berkumpul, lalu Tik-Tik memberitahu jika salah satu di antara mereka berhasil membunuh Manak, maka orang tersebut akan mendapatkan tombak putih dan menjadi pemimpin suku Jagal serta bisa meminang Evolet. Namun di antara pemuda Rastaman, yaitu Karen, ia diunggulkan dan bertekad untuk menjadi ketua suku Jagal. Akan tetapi Dileh mengikuti perburuan Manak dengan maksud hanya untuk mendapatkan Evolet. Lalu mereka kemudian memulai perburuan dengan merangkak dan mencari pemimpin kawanan Manak untuk ditakut-takuti dengan tujuan agar bisa digiring ke sebuah lembah dan berharap akan menangkap salah satu dari kawanan dengan cara menjebaknya dengan jaring. They are coming! They are coming! Akhirnya salah satu Manak terperangkap jaring namun tidak bisa bertahan lama sehingga Manak tersebut bisa melarikan diri. Maka pemuda Yagal mencoba untuk menghentikan lajunya, akan tetapi karena terlalu berbahaya maka Tik-Tik menyuruh mereka untuk melepaskan pegangan dari jaring. Namun Dileh tidak bisa melepaskan pegangan karena tangannya terlilit, dan setelah beberapa saat akhirnya jaring pun bisa terputus. Kemudian Manak menyerang balik Dileh, maka Dileh pun mencoba untuk menghindari. Ia lalu menemukan sebuah tombak, dan saat Manak berlari ke arahnya, tombak yang ia pegang tersangkut di himpitan batu dan akhirnya secara tidak sengaja Manak pun berhasil dibunuhnya. Dengan keberhasilannya maka pemuda yang lain memberikan selamat, dan di saat malam tiba mereka pun berpesta barbeque sekaligus merayakan keberhasilan Dileh. Akan tetapi Tik-Tik yang tahu kejadian sebenarnya, ia tidak menghadiri perayaan sehingga membuat Dileh tidak nyaman, maka ia pun menghampirinya. Lalu Dileh mengakui ketidakjujurannya kepada Tik-Tik dan menyerahkan kembali tombak putih. Evolet yang mendapatkan kabar bahwa ia gagal nikah marah kepada Dileh, akan tetapi Dileh lebih memilih kejujuran. Lalu ia pun mengeluarkan jurus gombelnya dengan mengatakan tentang cahaya bintang yang pernah dulu mereka bicarakan, akan tapi kali ini gombalannya berakhir dengan kegagalan total. Remember what I told you about our light? You will always be in my heart. That will never go away. But still, you gave me up. Namun pada keesokan pagi saat salju turun dengan lebat, tiba-tiba datang rombongan berkuda yang mereka sebut dengan iblis berkaki empat. Oleh karena itu maka sebagian dari warga Yagal pun akhirnya ditangkap dan diculik untuk dijadikan budak. Dan saat pemimpin dari reng-rengan berkuda yang sebut saja Dadang, ketika ia melihat Evolet ia terpesona dan akan menjadikan Evolet sebagai cem-cemannya. Sedangkan Dileh dan Tik-Tik hanya bisa bersembunyi karena jumlah mereka yang sedikit dan tidak akan bisa mencegah penculikan ini. Let me! Let me go! Dengan diculiknya Evolet, maka Dileh pun bertekad untuk menyelamatkannya. Setelah mereka berpamitan dengan ibu tetua dan warga Yagal yang tersisa, maka Dileh, Tik-Tik, dan Karen pun berangkat lalu disusul oleh Baku yang secara diam-diam mengikuti mereka. Dengan melewati gunung yang bisa memakan waktu berhari-hari, maka mereka pun melanjutkan perjalanan. Still lives in these stones. Delay! She's alive. We must hurry.
Sementara itu Evolet yang tengah dibawa bersama warga Yaga lainnya, ia menyisakan jejak dengan cara meninggalkan manik-manik yang ia punya di tanah dan berharap Dileh bisa menemukan dan mengikuti jejak yang ia tinggalkan. Akan tetapi pria ini diketahui oleh anak buah Dadang yang sebut saja Dalsim. Maka Dalsim pun melaporkan hal ini kepadanya yang berakibat Dadang marah dan akhirnya mempecut tangan Evolet hingga berdarah yang nantinya akan menyisakan bekas luka. Berkat jejak yang Evolet tinggalkan, Dileh dan kawan-kawan bisa mengikuti hingga tibalah mereka di sebuah hutan dan bermalam di sana. Keesokan pagi saat semua belum terbangun, Dalsim yang juga ternyata terpesona oleh kecantikan Evolet, ia mencoba untuk merayu dan ingin mencicipi lubang purbanya. Akan tetapi Dileh diam-diam mengetahui kejadian itu lalu memukul Dalsim. Maka Dileh dan Evolet segera kabur dan menyelamatkan yang lain. Namun Dadang mengetahui kejadian tersebut dan akhirnya ia pun segera mengejar mereka. Saat dikejar oleh Dadang dan anak buahnya, ketika mereka di sebuah tempat yang berumput tinggi, ternyata mereka diawasi oleh seekor hewan yang mirip burung unta yang bernama Latin Forus Racus Losingimus. Anjir belibet. Hewan tersebut mengejar Dileh dan kawan-kawan, begitu juga Dadang beserta anak buahnya. Mereka pun terpencar. Namun singkat cerita pada akhirnya alih-alih bisa menyelamatkan Evolet dan warga Yagal, Karen dan Baku juga tertangkap, begitu juga Evolet beserta yang lain, dan hanya menyisakan Dileh dan Tik-Tik. Should not be. Нам то мешкатис больше Парис пагар. Tik-Tik yang terluka oleh gigitan Forus Lajemus, ia ditandu oleh Dileh sampai mereka di sebuah tempat yang bertanah tandus. Dileh pun merawatnya. Namun pada suatu malam ketika ia akan berburu makanan, ia terjatuh ke sebuah lubang di mana lubang tersebut terdapat kayu-kayu runcing yang merupakan bekas jebakan hewan. Namun karena dalamnya lubang menyebabkan Dileh tidak sadarkan diri. Setelah beberapa saat, hujan turun dengan deras sehingga membuat lubang terisi dengan air. Lalu Dileh terbangun dari pingsannya. Akan tetapi saat itu juga ia melihat seekor macan bergigi tongos atau yang dikenal dengan saber-tooth. Hewan tersebut tengah terjebak oleh tumpukan kayu. Sesaat Dileh terpikir untuk menyelamatkannya, tetapi menjadi ragu karena ia takut setelah menyelamatkan macan tersebut ia akan berbalik menyerang. Namun pada akhirnya Dileh pun menyelamatkan dan si macan pun berhasil bebas. Do not eat me when I set you free. Setelah Dileh yang juga telah keluar dari lubang, ia mencari Tik-Tik yang terluka, namun untungnya keadaan Tik-Tik telah membaik. Lalu mereka pun melihat sebuah desa yang telah diserang kemudian mendatanginya. Karena kelaparan mereka pun mencari makanan lalu memakannya. Akan tetapi tiba-tiba penghuni desa muncul dan akan menombak mereka. Namun saat itu juga datang Saber-Tooth yang sebelumnya Dileh tolong dan menghadang para penghuni desa sehingga mereka mengurungkan niatnya. Setelah beberapa saat dengan gagahnya macan tersebut mengaum seolah-olah berkata kepada Dileh bahwa hutang budi saya sudah lunas dan ia pun akhirnya pergi. Just remember me. I gave you life. Dengan kepergian Saber-Tooth, maka Dileh dan Tik-Tik dijamu karena menurut ramalan primbon mereka akan datang seorang pria yang bisa berbicara dengan Saber-Tooth dan akan bisa membebaskan warga. Selain itu Dileh yang heran karena ketua suku desa tersebut yang sebut saja Snoop Dogg, ia bisa berbicara bahasa Yagal. Maka ia pun menjelaskan bahwa dulu ada seorang pria yang bermuka mirip dengan Dileh datang ke desa mereka. Lalu para penduduk desa mempelajari bahasanya, namun sayang pria tersebut bernasib naas karena ia telah diculik ke sebuah
sebuah tempat yang mereka sebut dengan Gunung Para Dewa bersama penduduk desa lainnya. Dengan kedatangan Dileh yang dianggap sebagai orang yang berbicara dengan sang gigi tombak, maka mereka pun mengabarkan berita ini kepada suku bangsa yang lain sebagai panggilan perang. Came to us. He became my friend. To the evil spirits stole your father, like many of our people. And Where do they take them? the mountain of the gods. One day the one will come, free our people. Who speaks to the spear tooth? All the tribes of the land, the one who speaks to the spear tooth that comes. Di tengah-tengah peristirahatan mereka, Tik-Tik memberitahu Dileh alasan mengapa ayahnya pergi meninggalkan suku Yagal. Namun perlu diperjelas bahwa informasi yang mereka dapat dari Snoop Dogg tentang pria yang datang ke desa ini adalah ayah Dileh. Maka Tik-Tik pun mengatakan bahwa kepergian ayah Dileh merupakan usahanya untuk mencari tempat yang lebih baik agar warga Yagal tidak lagi kelaparan dan bukan seperti yang Dileh pikirkan sebelumnya. Father did not run away. He was starving. Could not wait for old mother's prophecy to come true. Keesokan harinya, Dileh, Tik-Tik, dan Snoop Dogg bersama sebagian penduduk desa memulai keberangkatan untuk menyelamatkan warganya. Dan perlu diketahui bahwa istri dari Snoop Dogg telah dibunuh dan anaknya juga diculik oleh pelaku yang sama, yaitu Reng-Rengan Dadang dan kawan-kawan. Dan di tengah-tengah perjalanan, para suku yang lain juga ikut bergabung. Selain karena ramalan panggilan perang, sebagian warga dari suku yang lain juga sama-sama telah diculik. Setelah berhari-hari melakukan perjalanan, singkat cerita akhirnya mereka sampai di Gunung Para Dewa yang mana merupakan piramida. Selain itu mereka juga harus menyusun rencana agar bisa memasuki tempat tersebut. Sementara itu, Evolet dan warga Yagal lainnya yang juga telah sampai di piramida, mereka dijadikan budak dan dipekerjakan secara paksa. Bahkan Manak yang notabene hewan bertubuh besar pun ikut dipekerjakan untuk membangun piramida yang lain. Dan perlu diingat seperti yang kita tahu bahwa piramida merupakan ambisi dari Firaun untuk menunjukkan kemegahan kepada dunia. Selain itu, Firaun juga menganggap dirinya sebagai dewa dan itu dibuktikan saat ia menginginkan tumbal dengan melemparkan salah satu warga Yagal dari atas bangunan yang tentunya berakhir dengan kematian. Malam hari tiba, Dileh dan Snoop Dogg menyelinap masuk ke tempat para budak ditahan dengan tujuan agar mereka mau diajak untuk memberontak. Akan tetapi karena mereka menganggap Firaun adalah seorang dewa, maka akan mustahil melawannya. Dengan berbekal kemampuan Dileh yang bisa bicara dengan saber-tooth dan dianggap memiliki mukjizat, maka salah satu dari budak membiarkan mereka untuk berbicara kepada mantan pelayan Firaun yang diceritakan kabur dan disembunyikan di tempat itu. Lalu Dileh pun menanyakan kelemahan dari sang Firaun dan mantan pelayan tersebut menjawab bahwa ia pernah membicarakan hal tersebut bersama Firaun, yaitu tentang ramalan seseorang yang mempunyai tanda di tangannya, yang mana tanda tersebut menyerupai rasi bintang dan akan membinasakannya. Singkat kata, para penjaga mengetahui keberadaan Dileh dan Snoop Dogg di tempat itu, maka mereka pun segera kembali. They have a telling of one who wears a mark that you can see in the sky at night. Call it Uruana, the mark of the hunter. Saat kembali, ternyata mereka diikuti oleh penjaga sehingga mereka mengetahui tempat persembunyian Dileh dan kawan-kawan. Oleh karena itu mereka harus membunuhnya. Akan tetapi tiba-tiba Tik-Tik dengan sigap muncul dan mencegah para penjaga melaporkan keberadaan mereka, dan mereka pun akhirnya bertarung. Namun ketika Tik-Tik mengira sudah berhasil membunuhnya, ternyata salah satu dari penjaga masih hidup lalu menusuknya dari belakang, maka Tik-Tik pun akhirnya tewas. No, Great Hunter, this is yours. Take it.
Sementara itu si Dadang yang telah membeli Evolet dari penjaga dan akan menjadikannya sebagai istri, ia tengah melobi dan berambisi sekali menguasai sumur purbanya. Akan tetapi penjaga datang dan menggerebek mereka lalu berkata bahwa Evolet bukanlah hak Dadang untuk dikuasai. Maka para penjaga menangkapnya, begitu juga dengan Evolet. Namun ketika pelayan Firaun melihat tangan Evolet yang mempunyai bekas luka akibat pecutan Dadang sebelumnya, ia terkejut dan teringat dengan ramalan atau hal yang Firaun takuti, yaitu seseorang yang mempunyai tangan dengan bekas luka dan mereka menganggapnya sebagai pertanda. Setelah itu Evolet dibawa kepada ketua pelayan agar bisa dikonfirmasi terlebih dahulu. Setelah mencocokkan bekas luka dengan rasi bintang yang mereka percayai sebagai tanda, maka mereka pun melaporkan hal ini kepada Firaun dan membuatnya menjadi murka. Sementara itu Dileh dan kawan-kawan berencana mengajak para budak untuk memberontak, maka mereka pun menyamar dan berbaur. Di tengah-tengah penyamaran, Dileh mencoba untuk menakut-nakuti Manak dengan tujuan agar hewan tersebut mengamuk sehingga mengacaukan pekerjaan, sedangkan yang lain menghabisi para penjaga agar rencana ini berjalan mulus. Dengan kekacauan yang terjadi, maka para penjaga yang lain datang, namun Dileh saat itu juga berhasil membuat Manak mengamuk lalu berbelok arah sehingga menabrak para penjaga yang datang. Melihat rencana Dileh berhasil, maka para budak yang lain ikut memberontak dan akhirnya percobaan kudeta massal pun terjadi. Saat mereka menuju piramid, Firaun muncul bersama Evolet yang telah diikat. Maka Dileh menyuruh para pemberontak untuk berhenti. Melihat banyaknya massa yang memberontak, Firaun melobi kepada Dileh dengan menawarkan Evolet boleh dibawa pulang olehnya dengan syarat ia dan para pemberontak harus mundur. Lalu Dileh menawar agar semua warga Yagal yang telah dijadikan budak juga dibebaskan. Snoop Dogg yang berperan sebagai penerjemah, ia sempat kecewa dan enggan untuk mentranslate perkataan Dileh yang mengiyakan tawaran dari Firaun. Akan tetapi saat Dileh menanyakan bagaimana nasib para budak yang lainnya, Firaun menjawab bahwa mereka milik dewa dan akan melakukan pekerjaan Rodi itu selamanya sebagai pemimpin dari suku Yagal sekaligus suku lainnya di mana ia menjadi simbol perlawanan. Dileh tidak setuju dengan perkataan Firaun, maka dari itu ia melemparkan tombaknya dan membuat Firaun terguling hingga tewas. Ask him what will happen to the others. Well, they belong to the god, he says. They will do his work forever. No, they will not. He is not a god! Dengan kematian Firaun yang mana itu membuktikan bahwa ia bukanlah seorang dewa, maka pemberontakan pun dilanjutkan. Di tengah-tengah kekacauan, si Dadang yang terobsesi untuk memiliki Evolet, ia menculik dan membawanya dengan kuda, lalu Dileh mengejarnya. Namun di tengah-tengah pelarian, Evolet menusuk Dadang yang membuat mereka terjatuh. Kemudian Dileh dan Evolet saling menghampiri, akan tetapi tiba-tiba Dadang bangun dan menembakkan panah ke arah Evolet dan membuatnya tewas. Setelah menempuh jarak beribu-ribu kilometer dengan hanya berjalan kaki dan tanpa bantuan Google Maps, usahanya untuk menyelamatkan Evolet berakhir dengan sia-sia. Oleh karena itu, dengan berbekal dendam, Dileh pun mengajar Dadang sampai ia meregang nyawa. Dengan tewasnya Evolet, Dileh sedih merana meratapi nasibnya. Akan tetapi ibu tetua yang mempunyai ajian Pancasona di mana ia bisa menerawang hal-hal yang dialami oleh Dileh selama perjalanan ini. Selain itu, karena ia mempunyai orang dalam di alam kubur, maka dari itu ibu tetua memberikan nyawanya kepada Evolet. Dan secara ajaib, tiba-tiba Evolet membuka matanya yang berarti ia kembali hidup. But just as she was lost to him forever,
legend of the child with the blue eyes began. Ramalan ibu tetua menjadi nyata karena sang bermata biru menjadi penyebab kematian iblis berkaki 4 yang juga membuktikan terlahirnya seorang satria di suku Yagal. Dengan ending yang happy ini, mereka pun kembali ke tempat asal dan berpisah dengan suku yang lain. Evolet dan Dileh bersama warga Yagal memulai hidupnya yang baru dan cerita pun berakhir di sini. Oke, sebelum video berakhir sedikit komentar dari saya. Film yang bergenre survival ini cukup menghibur sih. Namun setelah saya riset sedikit, ternyata terdapat ketidakakuratan dari segi sejarah. Karena katanya piramid Mesir dibangun sekitar 2500 tahun sebelum Masehi. Jadi pembangunan piramid di film ini 7500 tahun lebih awal gitu katanya sih. Jadi intinya nggak sejaman lah. Terus yang saya tahu 10.000 sebelum Masehi adalah zaman es atau Ice Age. Terus pasti Dileh ketemu Snoop Dogg yang berkulit hitam dan bisa dipastikan mereka sedang di Afrika. Tapi yang jadi pertanyaan, Ice Age itu kan seluruh dunia diselimuti oleh es, tapi kenapa di Afrika enggak gitu? Kan jadi bingung. Tapi ya sudahlah, daripada mikirin masa lalu yang entah bagaimana, mending mikirin masa depan aku aja sama kamu, beb. Rujit. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.